video berikut, dapatkah kalian membantu menjawab pertanyaan Clarissa? Jadi di video tadi, ada berapa orang yang dalam video itu? 3. Ya, siapa-siapa saja? Oke, mereka lagi pergi kemana? Kantin. Nah, masalah dalam video itu, apa yang kalian bisa tangkap? Jadi, Clarissa membeli roti di kantin. oke, siapa lagi? Jessica. Oke. Oke, sekarang di sekolah kalian, kira-kira ada kantin tidak? Ada. Biasanya di sekolah kalian menjual apa saja di kantin? Oh, air mineral, apa lagi? Kalau si Ariel, kalau Pak kantin suka makan apa? Roti. Oke. Kalau misalkan Ariel ingin melakukan kegiatan sedekah, cuma sedekah. Jadi dia ingin dia ingin menyumbangkan masjid 1 karton air mineral, 50 bungkus makanan siap ya, makanan, kemudian dengan kue 50 bungkus juga. Jadi kira-kira ada yang tahu tidak berapa yang dibayar Ariel? Tidak. Ya? Oke. Dengan menggunakan itu juga masalah Clarissa tadi ya. Jadi dia ingin membeli 1 roti dan 1 mineral dan 1 biskuit. Uangnya cukup tidak 3.000 kalau uangnya bisa membeli sama itu. Jadi pertanyaan Clarissa, kira-kira uangnya cukup tidak untuk membeli semua itu? Jadi di matematika kita bisa menggunakan yang namanya sistem persamaan linier 3 variabel. Oke, sedikit informasi dia sampai juga kalian sudah mendapatkan yang namanya sistem persamaan linier 2 variabel. Jadi kalau ke tingkat SMA ditambah dengan 3 variabel. Mengapa kita perlu mempelajari sistem persamaan linier 3 variabel ini atau SPLCP? Manfaatnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, tadi kita bisa mengetahui berapa harus yang kita keluarkan uang apabila kita membeli suatu barang, ya. Kemudian yang kedua, kita bisa menentukan harga dasar suatu barang yang kita beli. Yang kedua, membandingkan harga barang. Yang ketiga, menentukan keuntungan atau laba. Yang keempat, memecahkan suatu masalah dalam perhitungan sehari-hari. Oke. Sampai sini paham apa manfaatnya? Jadi banyak sekali manfaat kita mempelajari sistem persamaan linier 3 variabel ini ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model Problem Based Learning atau PBL dan metode diskusi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sistem persamaan linier 3 variabel, membedakan variabel koefisien dan konstanta dengan tepat, dan yang ketiga menyelesaikan masalah sistem persamaan linier 3 variabel dalam bentuk model matematika. Jadi tiga ini harus kita capai hari ini ya. Oke. Nah sekarang silahkan kalian amati gambar berikut ini. Kira-kira ini gambar apa? Gambar apa? Bajar di bulan Ramadan. Bajar. Di Bajar ini ada orang-orang ngapain? Lagi beli kue untuk buka puasa. Jadi terkait gambar ini berarti kalian kangen tidak dengan suasana Ramadan? Kangen. Kira-kira apalagi sekarang bulan Ramadan, sedikit lagi ya. Kira-kira ada yang tahu bulan Ramadan jatuh pada bulan apa? Maret. Masya Allah. Semoga kita diberikan umur panjang, kesehatan, dan bisa melaksanakan puasa full insya Allah ya. Amin. Oke. Nah sekarang di bulan Ramadan itu pasti ada yang kita kangen dengan suasananya kan? Kalau ibu kangen dengan sholat tarawih karena hanya di puasa itu tarawihnya hanya ada di bulan Ramadan. Kalau kalian kayak yang dikangennya itu apa di bulan
puasa? Buka bersama. Oh, buka bersama. Oke, Nadifa suka buka bersama? Iya. Dengan siapa? Teman-teman. Dan teman-teman. Oke, ada lagi? Kalau yang lain? Sahur bersama. Oke, sahur bersama. Apa lagi? Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Kiki suka jalan-jalan. Oke. Ada lagi? Oh, ayam goreng di hari pertama. Jadi kalau sahur pertama itu pasti yang kita kenal dengan potong ayam. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Oke. Jadi itu yang dikaitannya dengan bulan Ramadan ya, apalagi umat muslim ya. Ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan masalah berikut ini. Jadi dari gambar tadi ada masalah SPLTV dalam kehidupan sehari-hari. Masalahnya yaitu Iqbar, Indi, dan Ilham adalah 3 orang bersaudara. Iqbar adalah anak sulung dan Ilham adalah anak bungsu. Pada hari pertama bulan Ramadan, menjelang buka puasa, mereka diajak ngabuburit oleh kedua orang tuanya sambil mencari takjil untuk berbuka puasa. Ada yang tahu tidak apa itu ngabuburit? Jalan-jalan. Oke. Di dalam perjalanan ngabuburit, pandangan mereka bertiga tertuju di sebuah bazar yang menjual berbagai macam takjil. Mereka meminta kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke bazar tersebut. Sesampainya di bazar, mereka bertiga bingung mau beli takjil apa untuk buka puasa karena banyaknya menu takjil yang dijual. Kemudian orang tuanya menyarankan pilihlah takjil yang kalian inginkan untuk buka Puasa. Tapi ingat jangan berlebih-lebihan, nantinya akan mubazir. Dan mereka bertiga tertuju pada 3 jenis kue yang menarik, yaitu onde-onde, pokolulu, dan sawangi. Kalian tahu kue onde-onde, pokolulu, dan sawangi? Tahu. Oke. Akhirnya Iqbar memilih 4 onde-onde, 2 pokolulu, dan 2 sawangi dengan harga 10.000. Dan Indi memilih 2 onde-onde, 2 pokolulu, dan 3 sawangi dengan harga 8.000. Sedangkan Ilham mengambil 10 onde-onde, 8 pokolulu, dan 7 sawangi dengan harga 23.000. Setelah membayar, mereka kembali ke mobil. Di dalam perjalanan pulang, Iqbar dan Indi menanyakan kepada Ilham, mengapa Ilham mengambil begitu banyak kue, sedangkan orang tuanya menyarankan mengambil kue dengan secukupnya saja, jangan berlebihan. Dan Ilham menjawab dengan senyuman kecil, lalu berkata bahwa kue yang diambilnya itu nantinya akan dibagi kepada temannya Uci untuk berbuka puasa, di mana Uci adalah tetangga mereka. Oke, buatlah model matematika dari permasalahan di atas. Jadi dari masalah ini ada 3 orang, yaitu Iqbar, Indi, dan Ilham. Oke. Jadi disuruh buat bagaimana model matematika dari permasalahan di atas ini. Oke, sampai sini paham? Paham. Lanjut. Langkah pertama untuk membuat model matematika, langkah pertama yaitu kita identifikasi masalahnya dulu. Yang pertama kita tentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Misalnya kira-kira yang diketahui tadi apa-apa? Oke, kemudian oke, yang ketiga oke, itu yang diketahui dan ditanya yaitu model matematika dari permasalahan tersebut. Oke, itu langkah pertamanya. Kemudian yang kedua, kita buat tabel untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Yang pertama, tabelnya ada di kolom
onde. Oke, kolom ketiga kita berikan label kue pokok dulu. Dan kolom keempat kita berikan label kue sabon. Dan kolom terakhir kita berikan label yaitu harga yang dibayar. Nah sekarang dari yang diketahui berarti Iqbal tadi membeli 4 onde. Iqbal kemudian mengambil 2 popo dulu, Sabongi 2 dengan harga 10.000. Oke, sedangkan ini mengambil apa saja? Oke, kemudian oke, sampai sini paham? Oke, lanjut. Setelah kita buat tabel, kita misalkan kue onde-onde. Ini gambar dari kue onde-onde ya? Enak tidak? Apalagi untuk buka puasa ya? Jadi kue onde-onde kita misalkan dengan huruf X. Pokok lulu adalah Y. Dan Sabongi adalah Z. Oke, sampai sini paham? Jadi onde-ondenya kita misalkan X, pokok lulu Y, dan Sabongi adalah Z. Oke, kita masuk ke langkah kedua, membuat model matematika. Jadi tadi kita ketahui bahwa Iqbal ngambil 4 onde-onde, 2 pokok lulu, 2 Sabongi sama dengan 10.000. Dan persamaannya onde-onde tadi kita misalkan apa? X. Jadi menurut matematikanya kan 4 onde-onde, maka jadi 4X. Kalau pokok lulu jadi Y. Kenapa 2Y? Karena dia membeli 2 pokok lulu dilambangkan dengan huruf Y. Oke. Kemudian tambah 2Z. Kenapa 2Z? Oke, dengan harga 10.000. Jadi ini dikatakan persamaan yang pertama. Nah, lanjut. Inti membeli 2 onde-onde, 2 pokok lulu, dan 3 Sabongi sama dengan 8.000. Sebelum Ibu tampil jawabannya, kira-kira ada yang bisa menjawab bagaimana model matematikanya dari si inti ini? Angkat tangan, sebut nama, keraskan suaranya. Oke, dari Pak? 2X 2Y tambah 3Z sama dengan 8. Oke, kita cek ya. 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan? Benar? Oke, tepuk tangan dari Pak. Lanjut untuk Ilham. Nah, sebelum Ibu tampilkan jawabannya, ada tidak yang bisa menyebutkan bagaimana model dari Ilham ini? Angkat tangan yang di belakang, Salwa. 10X tambah 8Y tambah 7Z sama dengan 23.000. Oke, kita cek ya. 10X tambah 8Y tambah 7Z sama dengan 23.000. Oke, tepuk tangan untuk Salwa. Oke, sampai sini paham yang ini? Yang ini, paham tidak? Oke, lanjut. Jadi model matematika dari permasalahan di atas membentuk sebuah sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP, yaitu yang persamaan pertama ini Ibu tarik ke bawah, Ibu tulis 4X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 10.000. Itu dikatakan persamaan yang pertama. Kemudian 2X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 8.000. Itu dikatakan persamaan yang kedua. Nah sekarang yang terakhir 10X tambah 8Y tambah 7Z sama dengan 23.000. Itu persamaan yang ketiga. Ya, oke, sampai situ paham? Ada pertanyaan tidak? Oke, lanjut. Jadi kita sudah menyelesaikan tadi masalah sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi kita baru juga mengetahui apa sih itu sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, jadi sistem persamaan linear 3 variabel adalah sistem yang terdiri dari atas 3 persamaan dan 3 variabel tadi. Oke, kemudian bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel adalah A1X tambah B1Y tambah
sama dengan D1. Ini dikatakan persamaan yang pertama. Kemudian A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan B2 dikatakan persamaan yang kedua. A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan B3 dikatakan persamaan yang ketiga. Oke. Di mana X, Y, dan Z itu disebut yaitu paralel. Jadi X, Y, Z itu adalah paralel. Oke. A1 sampai C3 disebut koefisien paralel. Dan D1, D2, D3 disebut konstan. Oke. Kira-kira dari pengertian ini yang model matematika yang tadi yang mana disebut variabel? Dari tiga yang model itu di belakang terakhir. Variabel yang mana? X, Y, dan Z. Oke. Koefisien dari persamaan satu yang mana? 4, 2, dan 2. Konstantanya 10. Oke, itu persamaan yang pertama. Nah, sekarang kalau persamaan yang kedua ada tidak yang bisa menunjukkan mana variabel, mana koefisien, mana konstanta? Ada tidak yang berani? Yang berani silakan angkat tangan. Oke, Salwa, silakan persamaan kedua. Untuk variabelnya ada X, Y, dan Z. Untuk koefisien ada 2, 2, dan 3. Untuk konstanta ada 83. Oke, jadi koefisien untuk X itu adalah 2. Koefisiennya adalah 2. Koefisien dari Y adalah 2. Koefisien dari Z adalah 3. Tepuk tangan bersama. Oke, jadi itu persamaan yang ketiga. Persamaan yang ketiga variabelnya X, Y, Z. Koefisiennya ya, dari variabel X adalah 10 dan koefisien dari variabel Y adalah 8. Koefisien dari variabel Z adalah 7 dan konstantanya adalah 23. Oke, paham tidak? Paham. Oke, dari situ kita bisa menyebutkan apa sih pengertian variabel itu. Jadi variabel itu adalah lambang pengganti nilai yang belum diketahui. Unsur ini biasanya dituliskan dengan huruf A, B, C, D atau X, Y, Z. Huruf abjad terserah, yang penting huruf abjad dari A sampai Z. Oke. Kemudian koefisien adalah angka yang biasanya mengiringi variabel. Unsur ini terletak di depan huruf. Dan konstanta adalah angka yang berdiri sendiri dalam sebuah persamaan di mana tidak ada huruf atau variabel yang mengikutinya di belakang. Oke, sampai sini paham nak? Paham. Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Lanjut. Nah, sekarang kalian akan dibagi kelompok ya? Iya. Pembagian kelompoknya di kelompok 1, kelompok 2, kemudian ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Jadi setelah dibagi kelompok, kalian akan memberikan LKPD. Di mana nantinya di LKPD ini ada 2 permasalahan sistem persamaan dengan 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian diskusikan, kerjakan dengan waktu selama 30 menit dari sekarang. Oke? Kerjakan kelompok ya. Silakan diskusi secara merata. Jadi saat kalian diskusi, kalau ada yang tidak dipahami, silakan tanyakan sama ibu ya.
diskusi, Ibu akan ambil nilai ya. Nilainya gotong royong, di mana kerjasama kalian dalam menyelesaikan dua permasalahan yang ada di LKPD. Jadi beda nilainya yang tidak aktif dengan yang aktif. Oke, paham? Oke, kerjakan sekarang 30 menit dari sekarang. Jangan lupa tulis kelompoknya berapa, kemudian siapa ketua kelompoknya dan anggota kelompok. Keraskan suaranya, tidak apa-apa. Sini kan kita diskusi tidak apa, suaranya keras. Apa ketua kelompok 4? Alvaro? Yang 4 tulis lagi ya. Kelompok 3 siapa ketua kelompok? Oke. Kita tulis nanti nama-nama di depan. Dan Ayu membayar pesanan 1 porsi somai, 1 porsi batagor dengan harga 23.000. Kelompok 2 sama ketua kelompoknya? Ah, sebagai depannya itu? Boy memesan 2 porsi somai dan 3 batagor dengan harga 9.000. Ketua kelompok siapa? Ini jadi 1 porsi somai itu 2 makan es, 1 porsi batagor makannya, dan 1 botol makan dia. Lanjut langkah 2 membuat model matematika. Pertama, harga porsi somai dari Ivan 3. Ditambah harga dengan harga 2 itu kecamatan. Lanjut yang Ayu. Siapa yang makan ya Ayu? Kelompok 4 di sana tidak ada. Ayu tadi membeli dari botol. Satu porsi somai ulang makan dengan es, berarti dia 1 es tambah dengan harga 40.000 rupiah. Itu kesamaan. Makanya pertemuan dia Boy memesan 2 porsi somai, 3 porsi batagor dan 3
blueberry, 1 kilogram udang, 2 kilogram daging sapi, dan 4 kilogram ayam yang dikasih dengan nasi. Kelompok 4 sudah sampai mana? Semuanya waktu ya. Selesaikan baik-baik nanti perhatikan lagi. Jadi kerjasama kalian dimulai ya. Kompakan kalian dimulai. Jadi kalau Alvaro tidak aktif, namanya beda dengan apa namanya? Yauli ya. Ini harus aktif semua kelompok. Kita mau presentasi lagi ya. Jadi 3A, 1B, dan 2C yang Lalu persamaan, pertama. lanjut persamaan kedua. Sorry, blueberry 2 kilogram. Kelompok 3 mana? Dan 2 kilogram ayam. Namanya X, Y, Z, bisa juga A, B, C. Oke, terserah kalian. Ini masih huruf abjad ya. Dan melambangkan dengan huruf kecil, bukan huruf besar. Ya. Jadi 3A tambah Ini sebutnya lagi. Semua aktif? Iya. Tidak ada aktif? C. Kalau tidak ada tidak aktif, diterima dari sirek. Ya. 2 kilogram 2C dan terus 2 persamaan yang sama. 1 kilo 2A 1 kilo tambah 1 jet ada 126 B 3A persamaan kedua. Persamaan ketiga adalah Yang kita kalah? 2A Kelompok keempat? tambah 106 B. Jadi kalian berbagi yang nomor ini. Mau bagi sama ya? Oke, lanjut. Ada yang masih 2 kilo Jadi sama apa bagian-bagiannya? 4 kilo Diaktif semua. Oke, demikian. A 2B 15 menit lagi ya. 2 Waktunya 15 menit lagi. Silakan diskusikan baik-baik dengan teman kelompok ya. Jangan lupa di belakang ada kesimpulan. Jadi simpulkan persamaan 1 yang berhadapan dengan persamaan kedua. Simpulkan itu jadi mulai matematika persamaan 1 ini pada persamaan matematika kedua ini. 15 menit lagi. Masih ada waktu, silakan diskusi baik-baik. Oh, tinggal 13 menit lagi. Lu bilang tadi 30 menit kan? Iya. Di sini siap-siap mau presentasi. Kalau mengalami kendala silakan sama email. Ya, oke, kenapa tadi itu? Matematikanya, kemudian persamaan dua matematikanya apa yang kalian dapatkan? Ya Bu Dapat dari bawah itu saya di bawah. Jadi mau dilanjut dengan tadi apa? Ya, lagi 12 menit lagi ya. A tambah B Jadi Samantha mau presentasi, kalau boleh ada yel-yel sebentar. Oke?
pas belum tidak apa-apa. Kan masih ada kertas kawin. Revisi. Sampai. 10 menit lagi ya. Jadi kalau baca sahabat itu bagi 2A tambah 1B tambah 2C sama dengan berapa? Di mana variabelnya yaitu variabel dari 3 adalah A, koefisien dari A adalah C. Oke? Oke, 9 menit lagi. Habis itu kita presentasi. Kelompok 3 pakai pensil ya. Masalah kedua, atau masalah satu? Lanjut, kalian kerjakan masalah saya. Lanjut ya. Jadi model matematika kelompok tiga yang pertama dari masalah 1 adalah masalah Sampai jam 10 diperhatikan lagi ya. Oke, jangan sampai ada yang keliru, silahkan dilihat lagi, diperiksa lagi, masih ada waktu kurang lebih 8 menit lagi ya. 7 menit lagi. angka. Jadi waktu diskusinya lagi 7 menit lagi ya. Oke, kesimpulannya jadi model matematika yang pertama yaitu tulisan mati. Tidak, tapi saya bisa mungkin. Jadi model matematika untuk pertama apa? Mana tadi kalian dapatkan model matematika permasalahan pertama? Ini? Itu kesimpulan. Jadi model matematika permasalahan pertama. Kemudian model matematika permasalahan kedua dan satu. Tidak apa-apa itu saya jawab. Oke, 6 menit lagi ya. Itu kita presentasi. Oke. Dapat berapa model matematika yang pertama? 3x tambah 2y. Itu saya takut aku pas suara. Saya 3y dengan persamaan keduanya x. Oke. Lanjut. Ini baru masalah model matematika masalah persamaan kedua. Cepat persamaan pertama kan? Ya, persamaan itu mungkin di titik baru satu. Nah, bisa dikatakan persamaan satu. Masalah kedua lagi, jadi
Dapatnya berapa? Tidak pertanyaan? Biar tak lewat jawabannya sudah apa? Semangat ya. Jadi kelompok 1 variabel kenapa? Variabel itu yang dinamakan dengan huruf. Huruf abjad A sampai Z yang nanti bentuknya logika kecil. Sedangkan apa namanya itu? Provinsi 10 yang di depan variabel. Kalau konstanta yang bersembunyi nilai sendiri, yang bisa sendiri. Jadi kalau di persamaan satu ini mana yang pakai konstanta? Oh, variabel X, Y, Z. koefisien dari variabel X apa? Baru? Koefisien dari 2, Hah? koefisien dari Z, 3, jadi konstantannya. Paham? Bisa semua jelaskan. Oh, begitu kalau kalian kelompok yang cerdas. Ya? Oke, 5 menit lagi. Ya, kelompok 3 sudah? Oke, boleh diperhatikan lagi dulu ya. Perhatikan lagi. Lagi. Tidak apa suara kasih suara. Harus ada suku saya tidak am. Kelompok 2. Kenapa tidak? Oh, sudah? Oke, perhatikan lagi masih ada waktu. 3 menit. Kelompok 4 sudah? 2 menit lagi ya. Kelompok 2. Oke. Mana konstanta ini? Mana konstanta ini? Sama satu mana konstanta? Jadi setiap kelompok wajib semua anggota tahu paham. Terus ini itu mana? Berapa? Apa itu? Persamaan. Persamaan pertama. Persamaan kedua naik konstantanya berapa? Oh, oke. Persamaan ketiga? Oh. Variabelnya mana? Mana? Kalau untuk masalah dua mana DP konstanta? Sabarnya mana? Masalah 2. Oke, ini persamaan. Nah, ini mana matematika? Masalah berapa? Banyak bilang sebenarnya. Kalau matematika untuk persamaan 2 berapa? Berapa? Udahnya dilambangkan dengan variabel apa?
variabel ayam dilakukan yang variabel apa? Nama anggota sudah paham? Kamu sudah? Lanjutkan lagi. Masih ada waktu 2 menit. Mana kelompok 4? Permasalahan pertama, bagaimana mainnya dapat bagaimana? Bilang mau. X. X itu dari apa? Dari kalian misalkan apa? Permasalahan pertama itu sistem mana? X itu lambangkan. Misalkan dari apa? X itu misalkan soma ya. Oke. Y adalah oke, sedangkan Z adalah kalau masalah kedua, oke, A, B, C itu dari mana? Misalkan apa? Oke, histogram itu apa? Kalian misalkan A, oke, kemudian oke, histogram-nya misalkan apa? Oke, Telvaro mengerti? Teruskan lagi ya. Kelompok 4, mungkin kelompok 3. Sudah? Sudah? Semua kelompok sudah? Oke. Jadi semua kelompok sudah. Karena hanya ada 2 permasalahan di LKPD, kira-kira kelompok yang mau tampil kelompok berapa? Angkat tangan. Saya. Semua kelompok mau. Jadi semua kelompok, karena semua kelompok angkat tangan, tepuk tangan untuk sama kelompok. Jadi karena hanya ada 2 permasalahan di LKPD, jadi ibu tunjuk kelompok siapa yang akan maju. Kelompok yang tampil silakan dikomentari atau dilihat oleh kelompok yang lain. Jadi kelompok yang akan tampil pada permasalahan 1 yaitu kelompok, kenapa Rizky sobat untuk muka? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 ya? Kelompok 2 dulu. Nah, ya. Jadi kalau yang mau tampil, yang kelompok lain silahkan menanggapi ya. Kalau salah dari kelompok 2 atau ada yang keliru silahkan ditanggapi. Jadi kelompok 2 dapat permasalahan 1. Oke. Mulai matematikanya. Oke.
Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan saya sendiri sebagai moderator, Nurhaliza Dahar. Saya Nadifa Dewi Miranuska Daud. Saya Hamka Pumalingo. Saya Sulfani Putri Evan Yusuf. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, sebelumnya berikan kami waktu untuk menyalurkan yel kami. Tepuk tangan dulu. Silakan. Baik. Matematika Kecil. Matematika siapa Siapa takut? takut? Matematika Aku suka, yes. Baik, 1, 2, 3. Di Di mana? Kelompok paling keren. Kelompok paling keren ada di kelompok 2. Di mana? Kelompok paling hebat. Kelompok paling hebat ada di kelompok 2. kelompok 2. Roar. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, silakan dilanjutkan masalah 1. Baik, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Silvani dan Nadifa. Masalah pertama, ada Ivan dan adik-adiknya memesan 3 porsi siomay dan 2 porsi batagor serta 3 teh botol dengan harga Rp23.000. Online perhatikannya? Jalannya, Ayu bersama teman-temannya memesan 1 porsi siomay, 1 porsi batagor, dan 2 teh botol seharga Rp43.000. Sebelum pulang, Boy memesan 2 porsi siomay, 3 porsi batagor, serta 3 teh botol untuk keluarganya seharga Rp60.000. Buatlah desain model matematika yang terdapat dalam masalah di atas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadifa Daud. Oke. Oke, untuk menjawab permasalahan tersebut, kita akan melakukan 2 langkah. Yang langkah pertama yaitu mengidentifikasi masalahnya. Diketahui, Ivan membayar pesanan 3 porsi somai, 2 porsi batagor, dan 3 teh botol seharga Rp93.000. Dan untuk Ayu membayar pesanan 1 porsi somai, 1 porsi batagor, dan 2 teh botol seharga Rp43.000. Dan Boy membayar pesanan 2 porsi somai, 3 porsi batagor, dan 3 teh botol seharga Rp90.000. Ditanya model matematika dari permasalahan tersebut. Untuk pertama itu kita harus membuat tabel untuk menyederhanakan permasalahannya. Di tabel tersebut ada namanya, ada nama, terus ada label yang kita harus labeli dengan somai, batagor, teh botol, dan harga. Untuk Ivan tadi kan dia memesan 3 somai, 2 batagor, dan 3 teh botol seharga Rp93.000. Dan Ayu 1 somai, 1 batagor, 2 teh botol dengan harga Rp43.000. Dan Boy memesan 2 somai, 3 batagor, 3 teh botol seharga Rp90.000. Terus kita akan misalkan 1 porsi somai dengan X, 1 porsi batagor kita misalkan dengan huruf Y, dan 1 teh botol kita misalkan dengan huruf Z. Langkah kedua, membuat model matematika. Setelah diketahui, kita akan langsung masuk saja. Harga 3 porsi somai tambah harga 2 porsi batagor dan harga 3 teh botol sama dengan Rp93.000. Jadi kalau dimasukkan dengan misalnya tadi, jadi model matematika di persamaan pertama itu dapat disebut dengan 3X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan Rp93.000. Dan untuk yang kedua, harga 1 porsi somai tambah harga 1 porsi batagor dan tambah harga 2 teh botol sama dengan Rp43.000. Bisa disimpulkan bahwa persamaan kedua kita dapat menuliskan 1X tambah 1Y tambah 2Z sama dengan Rp43.000. Yang terakhir, harga 2 porsi somai tambah harga 3 porsi batagor tambah harga 3 teh botol sama dengan Rp90.000. Bisa ditulis persamaan ketiganya yaitu 2X tambah 3Y tambah 3Z sama dengan Rp90.000. Jadi sudah kita dapatkan model matematika dari permasalahan di atas membentuk sebuah sistem persamaan linear 3 variabel seperti yang ini. Jadi masalah pertama ini model matematikanya. Untuk persamaan pertama yaitu 3X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan Rp93.000. Dan untuk persamaan kedua
yaitu 1X tambah 1Y tambah 2Z sama dengan 43.000. Dan untuk persamaan ketiga, 2X tambah 3Y tambah 3Z sama dengan 90.000. Dan untuk bisa kita simpulkan kalau di sini variabelnya sama, bersamaan 1, 2, dan 3. Variabelnya itu X, Y, dan Z. Dan untuk persamaan pertama, koefisiennya koefisien dari X yaitu 3, koefisien dari Y yaitu 2, koefisien dari Z yaitu 3, dan untuk konstantanya yaitu 93.000. Untuk di persamaan kedua, koefisien dari X yaitu 1, koefisien dari Y yaitu 1, koefisien dari Z yaitu 2, dan konstantanya yaitu 43.000. Untuk persamaan ketiga, koefisien dari X yaitu 2, koefisien dari Y sama dengan 3, dan koefisien dari Z yaitu 3. Konstantanya yaitu 90.000. Saya rasa sekian dari kami, saya kembalikan ke moderator. Oke, sebelum ditutup kita lihat dulu. Jadi yang permasalahan pertama, kelompok lain apakah sama tidak persamaannya? Sama. Nah, persamaan pertama kalian dapat berapa? 3X Oke, benar. Untuk persamaan kedua kalian dapat berapa? 1X tambah 1Y tambah 2Z sama dengan 43.000. Oke, persamaan yang ketiga dapat berapa? 2X tambah 3Y tambah 3Z sama dengan 90.000. Oke, benar ya? Oke, sebelum ditutup, variabel X ini misalkan apa? Kalian dapat dari apa? Misalnya apa? Misalkan apa? X itu variabel dari variabel X itu kalian misalkan apa di permasalahan tadi? Satu porsi variabel Y, satu porsi batagor, variabel Z. Oke, jadi jawaban kelompok 1 benar tidak? Benar. Kita tahu untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Baik, mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon diungkapkan bila ada rasa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dulu kelompok 1 tepuk tangan lagi. Oke, sekarang untuk permasalahan yang kedua. Kira-kira untuk masalah yang kedua kelompok berapa yang mau tampil? Kelompok lagi. Jadi akhirnya bertamu untuk semua kelompok. Semangatnya luar biasa sekali ya. Jadi untuk masalah kedua yang akan tampil yaitu jatuh di kelompok 1. Silakan kelompok 1. Jadi kelompok yang tidak terpilih bukan berarti tidak pilih ya, bukan berarti tidak bagus. Cuman masa adil KPD hanya ada 2. Nanti pertemuan berikutnya lagi untuk kelompok yang terpilih ya. Kelompok lain silakan memperhatikan hasil dari kelompok 1.
silakan kelompok 2 di kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama, perkenalkan saya sendiri Irma Dama, teman saya. Saya sendiri Syahrul Fadila Tahir. Saya sendiri Didikku. Saya Farhan Ismail. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami menampilkan sebuah yel-yel. Nah, kita tepuk tangan dulu. Jadi kelompok 1 tidak mau kalah dengan kelompok 2, mereka juga punya yel-yel ya. Kalau kau suka matematika tepuk tangan. Kalau kau suka matematika tepuk tangan. Kalau kau suka berhitung, mari kita lakukan. Kalau kau suka berhitung, tepuk tangan. Matematika kecil, matematika siapa takut? Matematika aku suka, yes. Oke, tepuk tangan. Baik, dan penjelasannya akan dijelaskan oleh Sen dan Fahri. Baik, kita masukin permasalahan kedua. Kelompok yang lain silakan perhatikan. Di sebuah pasar swalayan, Puji membeli 3 kg udang, 1 kg daging sapi, dan 2 kg ayam dengan harga Rp188.000. Torik membeli 2 kg udang, 1 kg daging sapi, dan 1 kg ayam dengan harga Rp136.000. Sedangkan Alia membeli 1 kg udang, 2 kg daging sapi, dan 4 kg ayam dengan harga Rp196.000. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kita akan memasuki langkah pertama, yaitu identifikasi masalah. Diketahui, Puji membeli 3 kg udang, 1 kg daging, dan 2 kg ayam dengan harga Rp188.000. Torik membeli 2 kg udang, 1 kg daging, dan 1 kg ayam dengan harga Rp136.000. Sedangkan Alia membeli 1 kg udang, 2 kg daging, dan 4 kg ayam dengan harga Rp196.000. Ditanya apa model matematika dari permasalahan tersebut. Jadi, kita akan memasuki langkah kedua yang akan dibacakan oleh Fadil Ismail. Di sini kita misalkan 1 kg udang dengan huruf A, 1 kg daging dengan huruf B, dan 1 kg ayam dengan huruf C. Langkah kedua membuat model matematika. Harga 3 kg udang tambah 1 kg daging tambah 2 kg ayam sama dengan Rp188.000. Jadi 3A tambah 1B tambah 2C sama dengan Rp188.000. Harga 2 yang kedua, harga 2 kg udang tambah 1 kg daging tambah 1 kg ayam sama dengan Rp136.000. Jadi 2A tambah 1B tambah 1C sama dengan Rp136.000. Yang ketiga, harga 1 kg udang tambah 2 kg daging tambah 4 kg ayam sama dengan Rp196.000. Jadi 1A tambah 2B tambah 4C sama dengan Rp196.000. Model matematika dari permasalahan di atas membentuk sebuah sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan tersebut terdiri dari 3 persamaan, yaitu persamaan pertama 3A tambah 1B tambah 2C sama dengan Rp188.000. Persamaan kedua 2A tambah 1B tambah 1C sama dengan Rp136.000. Persamaan ketiga 1A tambah 2B tambah 4C sama dengan Rp196.000. Kesimpulannya, jadi model matematika koefisien dari A yaitu 3, koefisien dari B 1, koefisien dari C 2, jadi konstantanya Rp188.000. Itu untuk persamaannya Pak. Pertama. Oke. Persamaan kedua, koefisien dari A yaitu 2,
koefisien dari B yaitu 1 dan koefisien dari C yaitu 1. Konstantanya yaitu 136.000. Untuk persamaan ketiga, koefisien dari 1, koefisien dari A1, koefisien dari B2, koefisien dari C itu 4. Konstantanya yaitu 196.000. Guys, saya serahkan kembali ke moderator. Baik, kepada kelompok 2, 3, dan 4, apa ada tanggapan? Oke, sebelum kita tutup, kita perhatikan lagi. Jadi di masalah kedua ini ada berapa orang? Ya, siapa saja? Diri, Tori, dan Alia. Oke, mereka lagi ngapain? Lagi kemana? Pasar. Yang dibeli apa-apa saja? Ada udang, Udang, sapi, dan ayam. Oke. Jadi udang dimisalkan dengan variabel A. Kemudian Daging sapi misalkan dengan variabel B dan ayam misalkan dengan variabel C. kelompok lain dapat seperti itu? Ya. Oke, lanjut. Dan model matematikanya yaitu didapat terakhir 3A tambah 1B tambah 2C sama dengan 188. 2A ditambah 1B tambah C sama dengan 136. 1A ditambah 2B tambah 4C sama dengan 196. Oke, kelompok lain dapat sama? Sama. Jawabannya benar tidak? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kedua. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada materi yang kami sampaikan tidak dimengerti, kalian belajar lebih giat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk semua kelompok. Oke, jadi semangat sekali ya. Semua kelompok antusias dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, dari masalah tadi, apakah ada yang tidak paham atau masih mengalami kesulitan untuk menentukan makna model matematika persamaan 1, 2, 3, mana variabel, mana koefisien, mana konstanta? Ya? Oke, tepuk tangan sekali lagi. Nah, sekarang dari pembelajaran awal sampai sekarang setelah kalian diskusi kelompok, kita simpulkan ya. Kira-kira siapa yang masih ingat apa itu sistem persamaan linear 3 variabel? Oke, silakan Adifa. Sistem persamaan. Berdiri nak. Sistem persamaan linear 3 variabel merupakan persamaan linear yang memiliki atau memuat 3 jenis variabel. Oke, benar tidak? Benar. Oke, silakan dulu tepuk tangan untuk Adifa dulu. Lanjut. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud atau perbedaan dari variabel, koefisien dengan konstanta? Ada yang masih ingat? Oke, kira-kira siapa yang tahu? Siapa Pak? Oke, siapa namanya? Nak? Sebut nama? Oke, Irma Dama. Menurut Irma Dama, variabel itu apa? Oke, silakan mau koefisien atau variabel. Koefisien merupakan angka yang bersanjai mengiringi variabel. Unsur ini terletak di depan huruf. Oke, jadi koefisien itu biasanya dia terletak di depan variabel atau huruf. Oke. Nah, sekarang kita simpulkan bersama-sama apa itu SPLCV, apa itu variabel, dan apa itu konstanta. Oke, jadi sistem persamaan linear 3 variabel yaitu benar kata Nadifa yang tadi adalah sistem persamaan yang disusun oleh 3 persamaan linear dengan 3 variabel. Kemudian variabel merupakan lambang pengganti nilai yang belum diketahui. Biasanya variabel ini
dituliskan dengan huruf abjad dari A sampai Z dengan tanda kutip huruf kecil. Oke. Lanjut, koefisien adalah angka yang biasanya mengiringi variabel. Jadi koefisien itu seperti yang tadi, letaknya di depan variabel. Sedangkan konstanta adalah angka yang berdiri sendiri dalam sebuah persamaan di mana tidak ada huruf atau variabel yang mengikutinya di belakang. Oke, paham tidak ini? Paham. Oke, tepuk tangan untuk sang panggil. Oke, setelah kita simpulkan materi hari ini, jadi Ibu akan adakan kuis ya. Silakan kalian ambil kertas panggal, tulis nama, kelas, kuis pertama dan tanggal hari ini. Kuisnya 3 nomor. Silakan kalian perhatikan soalnya ada di slide berpendek di depan di papan tulis. Soalnya tidak usah ditulis langsung jawab saja ya. Ibu berikan waktu kurang lebih 10 menit dari sekarang. Jadi kuis ini Ibu akan jadikan nilai sebagai pengetahuan apakah pelajaran hari ini bisa tercapai atau tidak ya kemampuan kalian. Jadi soal pertama, apa yang Anda ketahui dari sistem persamaan linear 3 variabel? Soal kedua, tuliskan perbedaan dari variabel, koefisien dan konstanta. Soal ketiga, Rafathar, Rayanja, dan Lala berbelanja di sebuah toko buku. Rafathar membeli dua buah buku tulis, sebuah pensil dan sebuah penghapus. Rafathar harus membayar 11.000. Kemudian Rayanja membeli sebuah buku tulis, 2 buah pensil dan sebuah penghapus dengan harga 10.500. Sedangkan Lala membeli 3 buah buku tulis, 2 buah pensil dan sebuah penghapus. Lala harus membayar 15.000. Tentukan modal matematika dari masalah di atas. Waktunya 8 menit lagi. Jangan lupa tulis nama ya. Iya. Silakan dijawab. Soalnya tidak satu langsung jawab saja. Oke, jadi 10 orang yang antar lembar jawabannya pertama, yang mengantar lembar jawabannya pertama dengan benar, Ibu akan berikan tambahan poin sebanyak 10 poin. Tapi jangan keburu-buru juga bekerja baru jawabannya salah. Mengajar 10 poin. Jadi yang 10 orang pertama yang mengantar lembar jawabannya tepat dan benar, Ibu akan tambahkan 10 poin. Oke, 5
3 menit lagi. Soalnya jelas ya? Jelas. Dua menit lagi. Oke, sudah? Oke, sudah bisa baik-baik. Nah, kalau sudah benar silakan angkat karena 10 orang pertama dapat tambahan nilai 10 poin. Oke, 1 menit lagi. Oke, 30 detik dari sekarang. Yang sudah boleh diangkat. 10, 9, 8. 10 orang anak pertama dapat tambahan 10 poin ya. 7. Oke, orang pertama. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kumpul pace-nya. Ya, semua sudah? Sudah. Oke. Nah, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita lakukan refleksi dulu ya. Kita melakukan refleksi pembelajaran dari awal sampai sekarang ya. Jadi refleksi yang kita lakukan yaitu yang pertama, pilihlah salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini. Ya, jadi ini ada 4 gambar. Gambar yang pertama ini keterangannya bahagia dan pahami. Jadi kalau kalian bahagia dan pahami, silakan kalian berikan jempol, dua tangan seperti ini dan sebutkan keterangannya. Kami bahagia dan paham, Bu. Oke, seperti ini ya. Seperti ini ya. Kemudian gambar kedua, bingung dan kurang dipahami. Gambar ketiga keterangannya sedih dan tidak mengerti. Dan gambar keempat keterangannya pusing 7 kali. Berarti kalau gambar keempat ada yang pusing 7 keliling, jadi dia tidak paham dari pertama sampai terakhir. Oke? Jadi perasaan kayak ini ibu tanya per kelompok, boleh? Boleh. Silakan semua di kelompok 1, berarti dari kelompok 1. Nah, sekarang kalau kelompok 1 dari pembelajaran awal sampai sekarang, kira-kira perasaan kalian itu yang mana? Silahkan tunjukkan. Gambar 1, bahagia dan mudah dipahami. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi kelompok 1 bahagia dan mudah dipahami. Oke, silakan Ibu Nak. Kelompok 2. Oke, tunjukkan ekspresimu apa dulu? Ekspresimu
dari pembelajaran awal sampai sekarang. Oke, silakan. Gambar pertama. Gambar pertama. Bahagia dan mudah dipahami. Oke. Kak Rizky bahagia? Ya. Paham? Ya. Kita bertahun kelompok 2. Oke, lanjut kelompok 3, silakan Kak Dirina. Kira-kira dari gambar-gambar ini kalian mau kasih gambar perasaan apa? Gambar 1, kami bahagia dan bahagia. Oke, tentang kelompok 3. Kelompok 4, silakan berdiri dari gambar 1 sampai gambar 4. Kira-kira perasaannya seperti apa? Gambar 1. Gambar 1. Dari awal sampai terakhir kalian paham dan bahagia. Benar? Oke. Kemudian pertanyaan kedua, hal apa saja yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran kali ini? Nah, kira-kira dari pertama sampai terakhir apa saja yang kalian dapat? Apa? Manfaat-manfaat SPLJP. Oke, manfaat sistem persamaannya 3 variabel dan kehidupan sehari-hari. Apalagi? Cara membuat model matematika. Oke, dalam membuat model matematika, masalah di kehidupan sehari-hari dibuat ke model matematika. Apalagi? Ada lagi? Oke, cukup sampai itu. Kemudian ada apa dari pertama sampai terakhir? Ada? Kalian sudah mengetahui apa itu sistem persamaan linear 3 variabel kan? Iya. Oke. Nah, pertanyaan ketiga, bagian apa yang belum kalian kuasai dari pembelajaran kali ini? Nah, pertanyaan ketiga, kira-kira dari pertama sampai sekarang, apakah ada yang kalian belum kuasai? Oke, tidak? Oke, jadi alhamdulillah tujuan pembelajaran ini bisa tercapai dengan kalian paham. Berarti kalian paham ya? Iya. Ya, kita bersama. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kali ini, Ibu akan bagikan link survei di grup kelas, di mana link ini berisi tentang 5 pertanyaan. 5 pertanyaan berarti tentang bagaimana pembelajaran hari ini, apakah kalian termotivasi atau tidak ya. Linknya Ibu kirim di grup kelas ya. Setelah pembelajaran selesai silakan diisi. Jangan lupa tulis keterangannya, nama dan kelas. Linknya Ibu kirim di grup. Oke. Apakah sudah ada? Ya. Oke. Sebentar pembelajaran silakan kalian isi. Baik. Untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk pada materi sistem persamaan linear 3 variabel, tapi dengan menyelesaikan metode campuran atau eliminasi dan substitusi. Oke, sampai sini paham? Ya. Sebelum kita tutup, semua berdiri dulu. Kita yel-yel terakhir, oke? Karena sekarang sudah, masih pagi, jam 10:30 dari siang. Jadi kita yel-yel seperti tadi yang di awal. Kita bilang selamat pagi, kalian respon ya? Selamat pagi. Pagi. Matematika. Kecil. Matematika. Siapa takut? Matematika. Aku suka, yes. Oke, tepuk tangan bersama. Silakan duduk kembali, oke? Sekian dari saya. Jadi terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga kita bisa kembali ke pertemuan berikutnya dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.